Halo semua, aku Raihan Aulia Nugraha. Aku dari kelompok 12 yang akan menjelaskan mengenai soft skill bagian 2. Jadi aku sama teman-teman bakalan menjelaskan apa itu soft skill, kegunaannya, dan juga bahkan soft skill apa sih yang paling penting bagi kehidupan kita. Yang tentunya dapat memberikan insight baru, pemahaman baru, serta informasi baru gitu buat kalian yang lagi nonton video ini. Oke, sesuai dengan topik dan judul pada video ini, aku bakalan ngasih suatu insight atau suatu informasi gitu mengenai soft skill, dan soft skill apa sih yang paling kita perlu gitu untuk remaja, mahasiswa ataupun bagi pelajar. First of all, kita harus tahu dulu apa definisi dari soft skill. Jadi teman-teman, soft skill ini adalah suatu keterampilan sosial untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengelola pekerjaannya. Artinya, soft skill ini sangat penting sebagai keterampilan guna mengelola pekerjaan kita. Terus muncul pertanyaan, lantas soft skill apa sih yang paling kita butuhkan, yang paling kita kuasai sebagai seorang remaja, pelajar ataupun mahasiswa? Jadi berdasarkan informasi yang aku temuin, aku lansir dari zonamahasiswa.com. Jadi ada 5 soft skill yang seenggaknya kalian mesti kuasai dan kalian harus punya di dalam diri kalian sendiri. Apa itu? Simak videonya. Inilah 5 soft skill bagi pelajar, mahasiswa ataupun remaja yang sangat penting yang mesti ada di dalam diri kalian. Yang pertama, integritas. Integritas itu apa? Jadi integritas ini adalah konsistensi dalam tindakan, penentuan keputusan dan lain sebagainya. Jadi di dalam integritas ini kalian meski mengeluarkan atau memiliki sikap yang jujur, berkata sesuai dengan faktanya dan tidak menyebarkan kebohongan. Jadi kita sering kali nih teman-teman, banyak kan orang yang berbicara tidak sesuai dengan fakta, orang yang membicarakan keburukan orang lain, orang yang berbicara tidak berdasarkan data, bukti, ataupun malah memunculkan spekulasi yang baru. Nah, jadi skill yang pertama ini sangat penting, harus ada dalam diri kalian. Karena apa? Karena integritas ini akan membentuk suatu sikap atau kebiasaan. Jadi jika kalian mempunyai suatu integritas yang sudah bagus, sudah baik, maka sikap dan perilaku kalian pun akan baik. Kalian akan bisa berperilaku jujur, menentukan keputusan dengan sangat bijak. Konsistensi kalian dalam mengambil keputusan dan mengambil solusi pun akan semakin baik. Yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah suatu perilaku sungguh-sungguh dan berani untuk mengambil resiko. Jadi tanggung jawab ini adalah suatu sikap ketika kalian bertindak, kalian sudah paham akan impact-nya, akan dampaknya dari keperlakuan kalian. Dan juga kalau misalkan kalian berada dalam lingkungan mahasiswa ataupun belajar, kalian ini akan mengerjakan tugas dengan sangat baik sesuai dengan deadline dan disiplin. Nah, ini menjadi soft skill yang kedua, ini tanggung jawab. Dan juga kalian akan berusaha untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Yang ketiga adalah komunikasi efektif. Nah, kemampuan berkomunikasi ini merupakan suatu soft skill yang sangat penting. Kita tidak bisa pungkiri bahwasannya kita adalah makhluk sosial yang meski mempunyai tugas untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, komunikasi efektif ini menciptakan komunikasi yang sangat baik untuk orang lain. Jika kita bisa menyampaikan ide, gagasan, ataupun informasi yang baru kepada orang lain, dan juga kita bisa mengkomunikasikan dengan orang lain, kita bisa memberikan saran, kritik yang sopan dan sesuai kepada orang lain. Adalah kerjasama. Dan soft skill kerjasama atau teamwork ini sangat perlu untuk kita punya dan kita pahami, karena seringkali kita dibebankan juga tugas yang mesti berkolaborasi dengan orang banyak ataupun dengan orang lain. Nah, jadi di teamwork ini atau kerjasama ini kita diperlukan untuk bekerja sama dengan orang lain guna untuk mencapai suatu tujuan. Dan dalam kerjasama ini kalian mesti mempunyai sikap memikirkan anggota yang lain, menentukan suatu tujuan yang sama, lalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Terus adalah pengelolaan diri. Nah, disiplin mungkin kalian udah pada tahu apa itu pengelolaan diri. Jadi pengelolaan diri ini adalah suatu
kontrol diri kita untuk memahami situasi atau kondisi yang saat ini kita terima. Nah, kadangkala suasana ataupun kondisi ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ada aja yang buat bad mood, ada aja yang buat kita kesal, marah, nangis, ataupun lain-lain. Nah, dalam soft skill yang kelima ini, pengelolaan diri ini dirasa sangat penting gitu, karena kalian meski bisa mengontrol emosi kalian, mengontrol suasana hati kalian gitu. Makasih buat kalian yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk share video ini agar lebih berguna dan bisa menambah pemahaman dan informasi bagi orang lain juga. Kalau misalkan kalian ada saran atau materi apa lagi nih yang mesti aku dan teman-teman bahas, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.